Apa kabar Sobat Belajar? Luar biasa perjalanan kita ke Berbah. Saat ini saya Septando sudah ada tepat di depan kediaman Bapak Dr. Didi Wardaya, SEMPD, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan masuk ke dalam karena nanti ingin ngobrol lebih akrab bersama beliau di perjalanan ke kantor. Karena mungkin ada hal-hal menarik yang bisa kita ulik dalam program YBTV kali ini. Mari kita akan masuk sowan dulu dan ngobrol-ngobrol singkat di rumah Pak Didi Wardoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Selamat pagi Mbak. Mohon maaf nih Pak ganggu waktunya sebelum tindak ke kantor Pak. Izin ngobrol-ngobrol sama Ibu sama Bapak. Siap, monggo. Baik, senang sekali di kediaman Bapak Didi Wardaya yang tentu saja hari spesial ini kita ingin ngobrol lebih santai sebetulnya ya. Kita sedikit melupakan pekerjaan lah. Dan kali ini sebelum tindak ke kantor, mungkin yang menarik karena ada begini di sini. Nah, jadi ngobrolnya sedikit tentang aktivitas pagi sebetulnya yang biasa dilakukan oleh Pak Didi. Kira-kira apa saja? Rutinitas setiap mengawali pagi itu biasanya Bapak atau bangun sampai siap berangkat itu ritualnya apa saja ini? Oh ya, makasih Mas Chandra. Kalau Bapak tuh setiap paginya ya dari dulu sampai sekarang sama. Jam 3 alarm udah bunyi, ya dia sholat, terus siap-siap ke masjid. Pulang dari masjid, kadangkala kalau nggak terlalu lelah, mungkin malam sarinya kurang, beliau sari lagi. Kalau enggak ya olahraga. Iya, biasanya treadmill atau mungkin jalan sekitar. Iya, oke. Kalau nopo ya, sarapan atau hidangan yang pasti selalu disiapkan. Ya. Itu apa Bu yang dikersaki Bapak? Beliau enggak pernah ini sih, enggak pernah ini, tapi enggak banyak nolak karena memang enggak nolakan. Terus yang penting karbo sedikit, sayur banyak, proteinnya ada. Itu aja. Dan kalau dulu Putra Putri masih sekolah begitu juga sering ada ngobrol pagi begitu Bu, kalau sebelum berangkat? Iya, kalau pagi jarang ya. Tapi kalau sore, iya. Quality time-nya di sore karena semua udah ngumpul, maghrib itu kita ngobrol-ngobrol. Sekarang pun tetap sama, walaupun satu sekarang jauh ya, ada di Jepang, tetap maghrib itu kita ngobrol sama video callan. Iya, iya. Ini kan Bapak kan aktivitas banyak, ada tantangan apalagi luar biasa di dunia pendidikan yang selalu harapan atau doa Ibu ketika Bapak keluar pintu rumah itu doa apa atau harapan apa yang sering disampaikan? Saya selalu matur ke beliau, ya Allah, semoga hari ini Papa diberi mudah semuanya, diberi sehat, lancar di semua dan rezeki yang barokah. Dan selalu saya ucapkan dan beliau amin gitu aja. Pernah sampai menapa Bu ya? Artinya Pak istirahat dulu. Oh ya. Ditata dulu. Iya. Ada suatu kondisi itu pernah gitu. Iya, apalagi posisi sekarang ya. Sekarang itu selalu mengingatkan lah. Mengingatkan sudah jangan terlalu lelah, jangan terlalu capek, istirahat dulu lah Pak. Nanti lagi gitu. Nanti tak temani kalau memang harus ini gitu. Ya sekarang lebih instan dan lebih banyak ininya. Kalau dulu sih enggak, dan beliau paham kalau saya sekarang agak gini karena untuk kebaikan beliau juga gitu. Sering ya mungkin tetap bahasanya mohon maaf mengeyel Mas tetap ini bekerja begitu. Enggak. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Sekarang lebih banyak lebih sabar lah, ininya lebih sabar sama beliau, lebih agak santai sekarang. Ibu tadi menunjukkan satu foto, ini foto di mana? Ini mesra sekali. Itu di Palembang. Di Palembang. Iya. Kita akan itu salah satu foto. Ini artinya begini Bu, saya ingin menanyakan dalam tanda kutip romantisme Pak Didi dengan Ibu nih. Nah, iya. Sering ada beliau sosok yang romantis nggak ini Bu? Tidak. Tidak. Bukan. Ungkapannya lebih ke tanggung jawab. Ya, beliau tidak mengumbar kata-kata. Oke.
Walaupun saya sering kadang yang pingin ya, Iya, pengen iya. gitu, tapi beliau bukan tipe yang itu. Beliau tipe yang action. No. Dalam artian saya tanggung jawab, saya ini, dan itu pun saya sampaikan ke anak-anak juga. Papa itu nggak banyak ngendiko, nggak banyak ini, tapi tanggung jawabnya it's okay. Iya, iya, Actionnya itu iya, tadi. iya. Yang menjadi harapan Ibu, ternyata perjalanan 58 tahun ya beliau Iya. itu cukup berwarna begitu, banyak sekali dinamikanya. Iya. Baik dari aktivitas kedinasan, pribadi dan sebagainya. Apa yang menjadi harapan Ibu tentu untuk ke depan agar ya ini adalah satu proses yang juga bisa menginspirasi yang lain, Bu Didi? Ya, harapan saya sih Bapak sekarang semakin sehat. Kalau apa ya? Kalau bijaksana, beliau bijaksana. Iya. Kalau tanggung jawab, beliau tanggung jawab. Jadi saya nggak banyak nuntut ya, istilahnya nggak. Saya hanya ingin apa ya? Beliau sehat aja. Kalau dari segi yang lain kelihatannya beliau sudahlah, ini sudah cukup untuk saya, cukup sebagai imam yang baik untuk kami juga. Beliau tidak pernah ngendiko apa-apa tapi melaksanakan. Jadi ngajarinya tuh lewat tingkah, iya gitu, iya, 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 laras. Ya hanya saya hanya berharap beliau sehat, diberi usia yang barokah dan bermanfaat, ya bisa mendampingi beliau lah sampai tua nanti, istilahnya sampai anak cucu gitu, menemani mereka tumbuh kembang, ya gitu. Mungkin harapan saya gitu. Alhamdulillah, iya, saya berkesempatan menjadi teman sejalan beliau tuh, alhamdulillah. Boleh Bu, ini karena kita dengan Sobat Belajar disaksikan semua mengungkapkan perasaan yang mungkin dengan tulus sesuatu yang disampaikan ke Bapak. Apa ya, nanti saya nggak bisa berkata-kata. Yang bisa terima kasih sama Papa, terima kasih Pak Didi, nge. Perjalanan panjang ini kita lewati, bisa dinangis kan? Banyak likunya, banyak likunya, banyak ininya. Tapi beliau selalu memberi semangat yang sabar, yang ikhlas gitu. Dan memberi contoh, itu aja. Nggak banyak kata karena beliau tidak banyak mengumbar kata ya, tapi hanya memberi contoh aja lah. Gitulah. Makasih ya Pak. Baik Sobat Belajar, ini sambil menemani Bapak Dahar ya, sarapan pagi, tentu apa bisa kita saksikan tadi yang disampaikan Bu Didi, memang betul nih hidangannya benar-benar hidangan sehat begitu ya, sayuran, protein seimbang yang memang disempatkan untuk sarapan begitu. Sobat Belajar, alhamdulillah proses di mungkin aktivitas pagi di kediaman Pak Didi sudah kita ikuti bersama, dan kali ini saya terima kasih sekali Bapak sudah diizinkan untuk bisa ngobrol langsung di kendaraan dinas beliau menuju ke kantor dinas di Poradiri. Setiap pagi itu Pak ya memang selalu dilakukan olahraga, aktivitas, dan mungkin hal-hal yang mungkin kami ingin coba ngobrol dengan Bapak, capaian sejauh ini memang sudah menjadi cita-cita atau hal yang memang sudah direncanakan oleh Pak Didi? Ya sebenarnya kita mengalir aja lah. Jadi saya itu kalau di Capen zaman dulu jadi masuk. Capaian
sejauh ini jadi Iya. kepala dinas? Ya capaian itu kan saya memang dimulai dari bawah ya. Iya. Kita mengalir aja apa yang dikehendaki, pernah nasib lah dikehendaki. Tuhan seperti apa kita ikuti aja. Saya masuk pegawai itu dari SMA. Jadi usia 19 tahun. Iya. Usia 19 tahun saya sudah menjadi PNS ya. Mulai dari bawah. Tahun berapa Pak? 86 1 Februari 86 ya itu saya sudah statusnya sebagai CPNS ya sudah itu ya ikuti aja, kemudian kita ada kesempatan sekolah, kita sekolah terus sampai ya mengikuti perjalanan apa namanya jabatan juga mengikuti, karirnya juga ikuti sampai ya saat ini, dan kami alhamdulillah juga bisa menyelesaikan sampai pendidikan yang paling tinggi. Itu Pak, memang Ya. capaian beberapa tahun terakhir sampai menyelesaikan program doktoral itu di tengah Bapak sedang atau proses masih menjabat juga sebagai Ya. kepala dinas. Untuk berbagi juga lah motivasi, sehingga kita kadang kan mungkin orang beralasan saya sibuk, saya banyak jabatan ini segala macam akhirnya, tapi Bapak tidak pendidikan tetap menjadi hal yang utama. Boleh dibagi Pak? Ya sebenarnya apa ya, kalau dibilang ini kebetulan saya juga ketika di S2-nya sempat 2 kali ya, Iya, jadi betul. sempat 2 kali MM waktu itu. MM ya, itu kami sempat mengambil juga. Jadi hanya untuk ini aja, pokoknya di sela-sela ini harus terus meningkatkan kapasitas lah, terus belajar gitu kan, itu juga bagian dari ini, dan salah satu juga untuk memotivasi anak-anaknya. Nah ini yang paling penting, bahwa ketika kita di usia sudah sibuk, sudah ini masih menyempatkan untuk belajar. Jadi mudah-mudahan ini menjadi contoh yang bisa ditiru oleh terutama oleh anak-anak kami sendiri gitu. Baik, ini menjadi suatu proses ya sebenarnya yang memang sekali lagi figur atau mungkin teladan yang memang dibutuhkan di era sekarang, tidak usah jauh-jauh, dan memang inilah yang bisa kita coba ambil. 6 bersaudara, Bapak nomor 5 ya di keluarga. Ya. Bisa dikatakan ya hampir yang paling kecil begitu Pak ya, sama Ya. Mas Ragil kalau Ya. jauh bilang. Di keluarga apakah memang ada hal-hal yang memang selalu berkesan sampai sekarang Pak Didi? Sebagai ya tadi, Kang Mas Ragil itu punya 4 kakak berarti di atas. Ya sebenarnya kita ini sendiri-sendiri ya, artinya terkait dengan apa namanya belajar, mereka memilih ini sendiri-sendiri ya. Kemudian saya ya sudah, ya dulu orang tua kan berenam apa dengan anak 6 itu kan juga untuk menyekolahkan bukan hal yang gampang ya. Makanya ya karena kita keinginan untuk terus belajar, ya apapun yang kita jalankan, mulai dari apa lulus bekerja ini sudah mengurangi beban orang tua ya, terus ini kita lanjutkan sendiri gitu. Artinya ketika lulus SMA dan memutuskan untuk bekerja itu karena ada motivasi tetap ingin meringankan beban orang tua. Iya, Ketika salah itu, satunya itu. sehingga dengan seperti itu memang menjadi satu hal yang penting. Perjalanan gini sebenarnya sering mendengarkan musik gak sih Pak Didi? Suka musik apa begitu? Oh, musik ya musik ini aja lah, musik lama. Oh, gitu. Ini apa nostalgia Ya, begitu. musik lama. Yang ketika ini musik zaman saya masih kecil gitu Mas, itu terulang Lagu apa biasanya yang masih ya kalau Guru-guru. lagu-lagu ini seperti Angel Bird, Aberdeen Wih. gitu ya gitu. Artinya ketika saya masih Iya, kecil iya, nah, iya. itu yang atau kan ini instrumen lama Klasik. Richard Clayderman. Saya tadi sempat kita ngobrol di rumah dengan ibu, lebih ke quality time dengan keluarga. Putri pertama Bapak di Jepang sekarang. Ya, masih sekolah sedang juga. di Jepang, dan memang jauh dengan anak putri lagi Pak, jarak jauh begitu. Kangennya luar biasa dong Pak. Ya kalau sekarang relatif sudah ini ya, Sudah bisa setiap hari terbiasa. kita komunikasi, Betul, begitu. setiap sore kalau apa namanya setelah maghrib kalau kita sudah pulang itu bisa komunikasi lewat video call. Ya. Itu kan sudah artinya kita di alam yang lebih modern seperti ini ya, bisa melihat langsung wajahnya, bisa melihat kesibukannya apa, kita bisa lihat gitu. Nah ini menjadi satu artinya dunia itu menjadi dekat ya, kita tidak terlalu ini. tidak lagi berjarak lah Ya, Pak, ya, tidak dengan lagi teknologi. berjarak. Mbak Finandia ya, Ya. Mbak Finandia dan kedua Mas Finandi begitu, yang akhirnya memang sering ngobrol apa sih Pak yang ini yang mungkin
bisa kita bagi juga Pak. Putra-putranya Bapak Didi banyak sekali begitu ya. Ingin berbagi juga apa yang selalu Pak Didi sampaikan ke putra-putri Bapak agar ya tadi kita bisa memanfaatkan selama kita bisa memberikan yang terbaik itu bagaimana Pak? Ya, yang jelas kalau saya itu tidak pernah memberi ini ya, memberi kata-kata banyak itu. Mesti saya disampaikan Ya, tadi. tapi ya saya sampaikan aja perjalanan saya itu usia sekamu itu sudah mulai mencari uang, belajar cari uang ya, sudah mulai ini. Lulus SMA kami sudah coba latihan kerja, sudah bekerja lah, sambil terus apa namanya belajar dan sampai jangan pernah lelah untuk terusin ya, mencoba membaca. Nah, ngomong-ngomong membaca ini beliau nggak pelit ilmu nih sobat belajar. Jadi saya beli bukunya, buku Bling yang sering Pak Didi sampaikan bagaimana menentukan keputusan hanya dalam sepersekian detik begitu Pak. Yeah. Salah satu Pak, boleh Pak, ini buku-buku yang sering ya kalau Pak Didi kalau untuk anak-anak muda itu kayak kalau bagi saya dulu buku wajib ya. Iya. Itu apa namanya, berpikir dan berjiwa besar gitu. Nah, bukunya siapa Pak? Bukunya apa, David Schwartz, David Schwartz ya. Iya. Itu saya kira itu sangat bagus menurut saya ya. Sangat bagus untuk membangun motivasi kepada ketika kita masih muda pada waktu itu ingin sesuatu, ingin mencapai sesuatu. Nah, itu seakan menjadi buku wajib. Nah, kalaupun dulu menyarankan ada buku blank, ya buku-buku semacam itulah kita saya kira untuk karakter Pak ya, untuk membentuk karakter kita sangat bagus, dan itu mungkin bagi sobat belajar saya kira perlulah buku-buku sejenis. Kalau sekarang ada yang misalnya bukunya Renal Kasali ya, Profesor Renal Kasali itu yang driving ya. Betul, driving. Nah, itu saya kira itu buku-buku yang sebenarnya ringan untuk dibaca, tapi itu sangat bermanfaat, mudah dipahami gitu. Sering baca di waktu-waktu apa punya Pak Didi untuknya ini mengatur manajemen waktu juga Pak, biar efektif ketika membaca kalau Pak Didi ya sendiri. Kalau membaca ya pokoknya di waktu di sini aja sekarang saat ini masih ada buku yang harus saya selesaikan baca ya. Boleh tahu Pak? Ini dikasih sama Pak beragama ya. Pak Lokman Hakim ya, Saifuddin, mantan Menteri Agama ini. Ini harus saya selesaikan untuk dibaca ya. yang kita di sela-sela ini kita baca. Jadi memang nah itulah bentuk bagaimana meningkatkan sesosok beliau yang memang sudah malah bentang pengalamannya, pendidikannya luar biasa, tapi masih tetap belajar. Itulah sobat belajar yang memang bahwa manusia pembelajar itu ya harus tetap memberikan nutrisi tentang pendidikan diri sendiri, itu yang paling penting. Pak Didi ada comfort food nggak atau makanan yang paling nyaman sebenarnya kalau dari sosok Pak Didi itu apa Pak? Makanan saya tidak terlalu bisa memilih makanan, jadi kadang-kadang saya apa yang diberikan di ini istri jadi sama makan. Pokoknya dinikmati beliau. Ya. Tadi ada bekal Pak. Nah ini bekalnya itu memang setiap hari ada bekal dari rumah ya. Untuk ini karena apa? Karena saya tadi kesulitan memilih makanan ini kadang bingung ya banyak makanan kadang yang masuk itu apakah kalaupun saya makan di luar ya itu pasti saya sampaikan tadi saya makan ini nanti itu saya kadang-kadang menyiapkan yang ini apa yang harus dikurangi gitu. Artinya memang ya tidak ada fanatisme dengan makanan-makanan tertentu begitu Pak Didi ya. Dan saya ingin menunjukkan sesuatu, tadi Mas sudah memperlihatkan satu foto ini. Pak Didi usia berapa ini Pak? Ini usia berapa ya? Waktu itu sekitar lulus kuliah. Ya, itu 23 tahun ya. Kalung toga Pak ya? Ya, kalung toga betul. Kan ke sobat belajar ya. Sekitar 23 tahun, berarti ini sudah kerja itu. Sudah bekerja kan, 19 tahun ya, Pak Didi bekerja ya. 23 tahun kurang lebih 35 tahun yang lalu berarti ya. Nah, kalau melihat Pak Didi muda, apa yang kemudian merefleksikan bahwa masa mudanya Pak Didi itu ya masih semangatnya di bawah sampai sekarang itu apa Pak? Ya intinya saya itu kadang-kadang tidak merasa muda, tidak merasa tua ya. Jadi saya itu saya mengatakan muda. Saya itu generasi, kalau ada generasi Z, generasi ini, saya itu generasi YO gitu, yang old.
Nah itu kalau jadi apa namanya, ketika kami di Muda juga sehari-hari diisi dengan berbagai aktivitas ya, mulai dari bekerja, kemudian kuliah, kegiatan olahraga itu berjalan terus, kadang pulang sudah malam gitu. Dan rutinitas itu Dan itu rutin. memang akhirnya terbentuk. Dan saya kira memang itu hal yang memang dibutuhkan, mentality itu dibutuhkan anak-anak zaman sekarang, Pak. Ya sebenarnya begitu. Nah ini kejajaran, Pak, di Mas Dipora sendiri. Semangat atau motivasi apa yang terus disampaikan, Pak, sehingga punya satu visi yang sama begitu? Jadi kalau di dinas pendidikan, bagaimana kita menanamkan satu semangat, satu spirit yang sama, bahwa kita itu sama-sama membantu pemerintah dan punya tujuan tujuan tertentu. Nah itu yang perlu kita satukan dulu ya, di antara teman-teman kita, di antara seluruh keluarga besar Dinas Dipora, baik yang ada di sekolah, baik yang ada di UPT maupun yang ada di Indo, yang ada di dinas. Dan kita sama-sama membantu pemerintah, membantu Pak Gubernur, dan tentunya juga ke pusat. Nah itu bagaimana kita ini ya sesuai dengan porsi dan kapasitas kita gitu. Ada ungkapan nggak sih Pak untuk memberikan ucapan terima kasih untuk Bapak sebagai diri Wadaya diri sendiri, Pak? Karena memang ini bukan perjalanan yang mudah. Setiap tahunnya tantangan pasti ada, ujian pasti ada, dan yang menariknya hari spesialnya Bapak pasti pas PPDB, Pak. PPDB, betul. Itu kado istimewanya PPDB berhasil itu sudah mungkin kado istimewa bagi beliau, Pak. Mungkin ada hal yang diungkapkan untuk rasa terima kasih untuk diri sendiri. Memang itu harus sering dilakukan ya. Jadi ini bagian dari sebuah refleksi bahwa kita sudah memeras visi kita untuk mencapai harapan-harapan kita ya. Itu tentunya kita setiap capaian itu perlu kita mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Jadi ibaratnya kalau bisa menghadiahi diri sendiri, apapun bentuknya ya, apakah itu hanya sekedar hal-hal yang kecil, tetapi itu bagian dari ungkapan untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Kalau dalam skala besar tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya ya, teman-teman yang mendukung, yang bekerja sama dengan kita, dengan di dinas pendidikan ya, baik yang di sekolah, teman-teman yang terutama terakhir ini kami sempat mengalami kalau dokter mengatakan kelelahan ya, saya sempat mengalami sakit. Nah ini saya proses recovery, dan ini kalau dulu saya berangkat sendiri ke kantor sendiri ya. Kemudian karena saya belum sampai sekarang ini belum berani nyetir dengan baik ya, sehingga ini Mas Gita yang sering menyebut saya, Arya juga menyebut kami, dan tentunya juga bagian yang harus kita ucapkan terima kasih. Nah ini yang dan mudah-mudahan ke depan sudah lebih baik, sehingga saya ingin kembali ke kantor itu dengan lebih ini, bisa sendiri, bisa pulang sendiri. Pak, mungkin untuk menutup sesuatu hal untuk memaknai sebuah perjalanan hidup, Pak, karena memang bagaimanapun manusia pasti akan melewati berbagai macam tantangan, dan Pak Didi sudah mencapai pada saat ini. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, Pak Didi? Iya, pesan kami bahwa hidup itu sebenarnya kan menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan ya, oleh Allah. Bagaimana kemudian kita bisa menikmati 3 hal yang selalu saya pegang, yang itu diberikan oleh orang tua, yaitu sabar, syukur, ikhlas. Itu aja yang jadi ikhlas, termasuk kemarin kami merasakan betul bagaimana kita mencoba melakukan kesabaran ketika hampir 5 bulan. Saya harus tertatih-tatih memulai dari awal ya, memulai dari pakai baju ya, ngancingkan baju, memulai belajar makan sampai ini. Nah itu perlu kesabaran betul, dan itu saya nikmati betul. Dan proses itu memang ya tadi untuk sabar, syukur, ikhlas, meskipun terkadang perlu kata-kata itu upaya gampang diucapkan, tapi ternyata berat banget untuk dilakukan ya. Dan kita mencoba aja. Dicoba, dan insya Allah pasti akan ada kemudahan dalam menjalankan. Ini ucapan untuk Ibu, Pak. Tadi Ibu menyampaikan tidak kata romantis, mumpung kita berbeda tempat. Ungkapan apa yang ingin disampaikan ke Ibu? Ya,
pemberi dorongan yang paling utama di dalam kehidupan saya ya sampai saat ini ya istri saya itu, dan ini termasuk kepada anak-anak saya ya. Dia juga memberikan perhatian dan memberikan dorongan, motivasi, juga advice ya, nasihat ya, itu tidak henti-henti. Itu yang betul kepada anak saya. Kalau dengan saya kan ya lebih banyak mendorong memberikan semangat, termasuk itu tadi melatih sabar. Tadi juga bagian dari itu ya. Sobat belajar, kita banyak belajar hari ini ya, obrolan kita relatif ringan begitu, tentu memberikan banyak inspirasi, dan kita sebentar lagi akan tiba di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Luar biasa, sudah ditunggu saat ini seluruh jajaran dari Bapak Didi Wardoyo. Ya, Sobat Belajar, sudah kita ikuti bersama perjalanan dari kediaman Pak Didi. Kita ngobrol tadi di mobil, dan terima kasih kita sudah tadi mengikuti acara seremonial kecil-kecilan begitu yang memang disiapkan oleh jajaran di Dinas Dikpora DIY. Mungkin sebelum diakhiri Pak, ada hal yang ingin disampaikan dari hari spesial ini, monggo Pak Didi. Ya, terima kasih kepada seluruh teman-teman keluarga besar Dinas Dikpora DIY yang memberikan kejutan surprise bagi saya, dan mohon doanya terus untuk saya, kami selalu diberikan keberkahan, diberikan kesehatan dan semakin baik. Amin. Dan bisa terus bergabung dengan Bapak Ibu semua, entah dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Amin. Matur saya Bapak. Ini kesertaannya dari rumah sampai ke kantor. Matur nuwun Bapak, kami mohon izin pamit. Terima kasih. Selamat melanjutkan agendanya hari ini. Akhirnya Sobat Belajar, tuntas sudah kita bersama Bapak Dr. Didi Wardaya, SEMPD, yang tentu sudah kita ikuti dari rumah tadi. Kemudian kita ngobrol yang tentu saja bisa memberikan satu inspirasi bagi kita, dan yang luar biasa lagi disambut oleh seluruh jajaran di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Bapak Dr. Didi Wardaya SEMPD, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang ke-58 tahun. Semoga usianya berkah, bermanfaat, dan terus semangat untuk memajukan pendidikan Yogyakarta dan Indonesia. Sobat Belajar, saya pamit dan sampai jumpa.